Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat dan berbahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika bab 2, kecepatan dan debit. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Berapa banyak langkah kaki jarak dari rumahmu ke sekolah? 2. Sebutkan sebanyak-banyaknya tempat yang jaraknya jauh darimu. 1. Hubungan antar satuan jarak. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Kamu sudah belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Sekarang, kamu akan mempelajari hubungan antar satuan jarak. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang yang digambarkan dalam tangga satuan berikut. Kita mau masuk ya ke operasi hitungnya. Ibu akan berikan 2 contoh soal untuk kamu belajar ya. Silahkan diikuti. Semangat. Contoh yang pertama ya, jangan lupakan tangga ajaibnya. Oke, misal ada soal 1 km ditambah 200 dekameter, itu hasilnya berapa hektometer? Nah, langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah pisahkan soalnya ya, pisahkan 1 km dan 200 dekameternya seperti ini. Nah, kalau sudah dipisahkan, silahkan kamu ubah ke bentuk hektometer ya, menggunakan tangga ajaib. Kita mulai dari 1 km ya. Kilometer ke hektometer, kira-kira dia naik atau turun ya? Ternyata dia turun 1 tangga. Nah, kalau turun 1 tangga, berarti kamu perlu kali dengan 10 ya. Jadi 1 dikali 10, hasilnya berapa nak? Hasilnya 10 hektometer. Oke, sekarang selanjutnya 200 dekameter ya. Dekameter ke hektometer naik atau turun? Ternyata dia naik 1 tangga. Nah, kalau dia naik 1 tangga berarti kamu bagi dengan 10 ya. Jadi 200 dibagi 10, hasilnya 20 hektometer. Nah, kalau satuannya sudah sama-sama hektometer, berarti kita tinggal operasikan ya. 10 hektometer
ditambah 20 hektometer sama dengan 30 hektometer. Jadi kita dapat simpulkan ya anak-anak, 1 km ditambah 200 dekameter hasilnya 30 hektometer. Yuk kita cek contoh soal yang kedua. Jangan lupakan tangga ajaib. Ya, misal ada 15 meter dikurangi 100 cm. Kira-kira hasilnya berapa desimeter? Langkah yang sama ya, kita pisahkan dulu soalnya. Ya, berarti 15 meter dan 100 cm. Lalu kita ubah ya ke satuan desimeter. Kita mulai dari 15 meter. Meter ke desimeter, ternyata dia turun satu tangga. Nah, kalau turun berarti kalikan dengan 10 ya. 15 dikali 10 hasilnya 150 desimeter. Nah, selanjutnya 100 cm. Dari sentimeter ke desimeter, ternyata dia naik satu tangga. Kalau naik berarti perlu dibagi ya, dibagi dengan 10. Berarti 100 dibagi 10 sama dengan 10 desimeter. Nah, satuannya udah sama-sama desimeter nih. Berarti kita tinggal operasikan saja ya. 150 desimeter dikurangi 10 desimeter ya. Hasilnya 140 desimeter. Gampang kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan 15 meter dikurang 100 cm hasilnya 140 desimeter. 2. Kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang materi kecepatan. Untuk lebih memudahkan memahami materi kecepatan, kita akan menggunakan segitiga ajaib, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T waktu tempuh. Berikut ini cara menggunakan segitiga ajaib. Jika kamu ingin mencari rumus kecepatan atau V, maka tutuplah huruf V dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah huruf S per T. Jadi, rumus kecepatan adalah S per T, atau jarak dibagi waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus jarak yang ditempuh atau S, maka tutuplah huruf S dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah huruf V kali T. Jadi, rumus jarak yang ditempuh atau S adalah V kali T, atau kecepatan dikalikan waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus waktu tempuh atau T, maka tutuplah huruf T dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah S dibagi V. Jadi, rumus waktu tempuh adalah S per V, atau jarak dibagi kecepatan. Untuk lebih memahami materi kecepatan, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Pada soal tersebut, diketahui waktu tempuh atau T adalah 2 jam dan jarak tempuh atau S adalah 150 km. Dan yang ditanyakan adalah
kecepatan mobil tersebut atau V. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, maka kita tutup huruf V. Sehingga V adalah S per T. Jadi 150 km dibagi 2 jam, hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 75 km per jam. Soal kedua. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B? Pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 3 jam dan kecepatan atau V adalah 80 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak antara kota A dengan kota B atau S. Untuk mencari rumus jarak atau S, kita tutup huruf S, sehingga terlihat S sama dengan V kali T. Jadi 80 km per jam dikali 3 jam diperoleh 240 km. Jadi jarak kota A dengan kota B adalah 240 km. Soal ketiga. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui jarak atau S adalah 180 km dan kecepatan atau V adalah 90 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh atau T. Untuk mencari rumus waktu yang ditempuh atau T, kita tutup huruf T, sehingga terlihat T sama dengan S per V. Jadi 180 km dibagi 90 km per jam diperoleh 2 jam. Jadi waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah 2 jam. Soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui jarak yang ditempuh atau S adalah 20 km dan waktu tempuh atau T adalah 15 menit. Waktu 15 menit kita ubah menjadi satuan jam, sehingga menjadi 15 per 60 atau 1/4 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut atau V. Masih menggunakan segitiga ajaib, sehingga kita tahu V sama dengan S per T. Jadi 20 km dibagi 1/4 jam, hasilnya 80 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Soal nomor 5.
Pak Beni mengendarai mobil dari Sragen menuju Yogyakarta menempuh jarak 90 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7, pukul berapa Pak Beni sampai di Yogyakarta? Pada soal tersebut diketahui jarak atau S adalah 90 km. Dan kecepatan atau V adalah 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tiba di tujuan. Untuk dapat mengetahui waktu tiba di tujuan, kita terlebih dahulu mencari waktu tempuh atau T, di mana T adalah S per V atau jarak dibagi kecepatan. Jadi 90 km dibagi 60 km per jam diperoleh 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 1 jam 30 menit. Waktu tiba di tujuan adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Sehingga pukul 7 ditambah 1 jam 30 menit diperoleh 8.30. Jadi Pak Beni tiba di Yogyakarta pukul 8 lebih 30 menit. Demikian tadi pembahasan tentang soal kecepatan. Cobalah berlatih dengan soal-soal yang lain agar kalian semakin paham. Selamat belajar! Perhatikan soal berikut. Pak Beni pergi ke Bandung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 150 km. Jika Pak Beni berangkat dari rumah pukul 9.45, ia akan tiba di Bandung pukul. Perhatikan penyelesaiannya berikut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak yang ditempuh Pak Beni adalah 150 km. Dan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Jadi waktu sama dengan 150 km dibagi 60 km per jam. Sama dengan 2,5 jam. Sama dengan 2 jam 30 menit. Pak Beni berangkat pukul 9.45 dan lama perjalanan 2 jam 30 menit. 9.45 ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 11.75. 75 menit sama dengan 60 ditambah 15. Ingat, 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi, pukul 11.75 sama dengan pukul 12.15. Jadi, Pak Beni tiba pukul 12.15. Jawabannya adalah C, 12.15. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jika kau tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau akan merasakan perihnya kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.